Lingkar TV, kembali bersama saya Mutia Parasti. Pada kesempatan ini saya akan mengajak pemirsa mengikuti gelaran upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-419 yang dilanjutkan dengan acara resepsi yang di dalamnya termaktub penganugerahan Bupati Award 2024 kepada para nominasi kategori. Simak selengkapnya hanya di Lingkar TV. Peristiwa pengangkatan Tumenggung Bahurekso sebagai Bupati Kendal pada 28 Juli 1605 Masehi menjadi tonggak bersejarah yang kini diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Kendal. Tepat di tahun 2024, Kabupaten Kendal resmi berusia 419 tahun. Perayaan ini dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kendal sebagai ungkapan syukur atas pencapaian pembangunan dan refleksi. Momentum bertambahnya usia Kabupaten Kendal mengusung tema kolaboratif, inovatif, dan adaptif menuju Kendal Smart City, mengusung harapan besar Kabupaten Kendal dapat menjadi kabupaten yang maju, berdaya saing tinggi, masyarakatnya memiliki kecerdasan yang baik dan berkarakter kuat, serta jajaran pemerintahan dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Kendal merayakan puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal yang ke-419 dengan menggelar upacara peringatan Hari Jadi di alun-alun Kota Kendal yang diikuti oleh Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan, siswa, dan sekolah tinggi di Kabupaten Kendal. Yang kemudian dilanjutkan acara resepsi peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung Bahurekso. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Kendal maupun pribadi mengucapkan selamat Hari Jadi ke-419 kepada seluruh warga masyarakat Kendal dimanapun berada. Semoga di Hari Jadi yang ke-419 ini Kabupaten Kendal ke depan semakin baik, semakin maju, pembangunannya kualitasnya semakin baik, dan tentunya di Hari Jadi yang ke-419 ini kita berdoa bersama semoga seluruh masyarakat Kendal diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati, tema daripada Hari Jadi ke-419 kali ini adalah kolaboratif, inovatif, dan adaptif menuju Kendal Smart City. Alhamdulillah selama 3 tahun terakhir kita sudah banyak melakukan inovasi, bekerja secara kolaboratif, dan beradaptasi dalam menjalankan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kendal. Maka dari itu apa yang sudah kita lakukan 3 tahun terakhir itu bukan hal mudah. Yang perlahan kita lakukan tentunya dalam rangka perbaikan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kendal. Hari ini saya menilai selama 3 tahun terakhir saya meyakini bahwa seluruh pemerintahan yang ada di Kabupaten Kendal sudah jauh lebih baik secara kinerja maupun memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal.
Dan ini tentu bukan kerja saya sendirian, bukan kerja sekda sendirian, tapi ini merupakan kerja keras kita bersama-sama seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kendal, bukan hanya pemerintahan yang ada di Kabupaten Kendal. Maka dari itu, hari ini banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal yang tentunya memberikan dampak terhadap pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Maka dari itu, tema inovatif pada tahun ini itu bukan berarti hanya pemerintah yang melakukan inovasi, tapi kita berharap pemerintah mampu menularkan virus kebaikan terhadap masyarakat agar seluruh masyarakat Kendal bisa bekerja secara inovatif. Kemudian yang kedua, 3 tahun terakhir saya meyakini bahwa seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Kendal sudah bisa bekerja sama dengan baik. Maka dari itu, tema yang kedua, kolaboratif antara seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Kendal, ini harus menjadi tanggung jawab bersama dan wajib hukumnya untuk kita selalu menurunkan ego sektoral dalam kepentingan yang lebih besar, yaitu memberikan kontribusi terbaik terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana kita harus menjadi orang yang adaptif atau bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena tantangan perkembangan zaman ini semakin cepat, semakin banyak, dan semakin kompleks. Apabila kita tidak bisa atau tidak mampu untuk beradaptasi dengan tantangan yang ada, sehingga kita bisa menjadi kabupaten yang tertinggal. Maka dari itu penting kita bekerja secara kolaboratif, kita bekerja secara inovatif, dan kita bisa bekerja secara adaptif menuju Kendal Smart City. Bapak Ibu sekalian, di hari yang berbahagia ini, di hari jadi Kabupaten Kendal yang 419, perlu saya laporkan kepada Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Kendal bahwa 3 tahun terakhir pemerintah Kabupaten Kendal mampu memberikan pembangunan yang berkualitas dan berdampak untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Salah satu contoh tentunya perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Kendal. Dari awal berdiri sampai hari ini, setiap hari minimal 600 sampai 700 generasi muda hadir di Perpusda Kendal dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Kemudian di sebelah kiri saya ada ikonnya Kabupaten Kendal, kebanggaan Kabupaten Kendal, yaitu Masjid Agung Kendal yang sekarang sedang direvitalisasi, yang insya Allah ini akan menjadi ikonik dan memberikan nilai tambah terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Dan juga tentunya Pasar Weleri yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pedagang maupun masyarakat yang ada di sekitar Weleri, hari ini sudah terbangun dengan kokoh, terbangun dengan baik, yang insya Allah akan menjadi pasar modern dan memberikan nilai tambah terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Kemudian alun-alun Kaliungu yang selama ini berpuluh-puluh tahun menjadi persoalan karena alun-alun yang sifatnya untuk tempat publik selama ini dijadikan tempat untuk berdagang, atau fasilitas publik alun-alunnya tidak berfungsi sebagaimana dengan fungsinya.
Alhamdulillah hari ini sudah kita revitalisasi tanpa menggusur seluruh pedagang yang ada di alun-alun Kaliwungu. Kita relokasi, kita siapkan tempat, dan hari ini masyarakat yang ada di Kaliwungu bisa menikmati ruang terbuka hijau dengan keluarga, dengan teman, dengan nyaman dan aman. Kemudian Kecamatan Boja, di mana Kecamatan Boja ini merupakan penduduk terpadat yang ada di Kabupaten Kendal dari 20 kecamatan yang ada. Hari ini 3 tahun yang lalu Kecamatan Boja tidak memiliki fasilitas umum yang dikelola oleh pemerintah. Namun alhamdulillah kami melihat bahwa ada aset yang sangat berharga yang selama ini merupakan aset mangkrak, terminal yang tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan di malam hari digunakan dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. Tapi alhamdulillah hari ini kita revitalisasi total sehingga menjadi RTH Plus atau ruang terbuka hijau atau alun-alun dengan fasilitas olahraga dan melibatkan para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Boja. Dan hari ini banyak kegiatan-kegiatan positif, banyak masyarakat Kendal yang menikmati suasana baru, fasilitas umum milik pemerintah yang hari ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian kita geser ke barat, ada destinasi wisata Curug Sewu, menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Kendal yang hari ini masih tahap kedua untuk terus kita selesaikan, yang insya Allah mudah-mudahan bisa selesai pada tahun 2025. Dan yang terakhir yaitu pembangunan GOR baru, fasilitas olahraga standar internasional. Karena GOR yang lama ada di seberang kita ini merupakan GOR dibangun tahun 90, lapangan tidak standar nasional dan kualitas udaranya juga sudah tidak baik. Sehingga kita bangun yang baru agar generasi muda kita lebih senang berolahraga, bibit-bibit atlet kita bisa terus meningkatkan prestasinya, sehingga generasi muda kita apabila diberikan fasilitas positif yang baik seperti olahraga, mudah-mudahan generasi muda kita ke depan menjadi generasi yang membanggakan dan tentunya yang bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan, pembangunan-pembangunan yang kita lakukan selama 3 tahun terakhir itu bukan merupakan hal yang mudah. Setahu saya belum ada di pemerintahan Kabupaten Kendal dalam 3 tahun mampu membangun bangunan pemerintah sebanyak yang kita lakukan selama 3 tahun terakhir. Dan ini merupakan prestasi kita bersama. Apabila kita bekerja dengan hati, apabila kita ikhlas untuk kemajuan daerah kita, insya Allah kalau kita bersama kita mampu untuk memberikan kontribusi yang terbaik terhadap Kabupaten Kendal yang kita cintai. Tentunya masih banyak hal lagi yang kita bangun seperti rumah sehat Basnas, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, infrastruktur yang tentunya tidak mungkin saya sampaikan semuanya pada kesempatan pagi hari ini. Namun poin besar yang saya ingin sampaikan bahwa hari ini pemerintah Kabupaten Kendal sudah berjalan di rel yang benar. Hari ini pemerintah Kabupaten Kendal sudah berjalan di trek yang benar. Saya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berharap siapapun nanti yang ada di Kabupaten Kendal, seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kendal, saya berdoa, saya berharap bisa terus melanjutkan pembangunan yang sudah baik, bisa terus melanjutkan memberikan kontribusi yang terbaik agar Kabupaten Kendal menjadi kabupaten terbaik di Jawa Tengah bahkan di Indonesia. Di usia yang tak lagi muda, Kabupaten Kendal pada 3 tahun terakhir mampu meningkatkan kualitas pembangunan yang berdampak bagi masyarakat luas.
Hal ini terbukti dari terlampauinya pemenuhan indikator pemerintahan dari berbagai sektor, baik rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata nasional. Ya memang karena saya cinta dengan Kendal, saya memang ya sangat cinta dengan Kendal, itu aja sih. Ya harapannya Kendal semakin maju, pastinya pembangunannya semakin berkualitas, pemerintahannya semakin baik, masyarakatnya semakin sejahtera, dan yang terpenting bisa guyup rukun, semuanya saling membantu, saling menolong, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Seluruh elemen masyarakat memiliki kesamaan visi untuk bersama-sama membangun Kendal lebih baik gitu. Karena membangun sebuah daerah itu bukan hanya pemerintahannya saja, bukan hanya TNI Polri-nya saja, tapi seluruh elemen masyarakat juga harus terlibat untuk bersama-sama memajukan daerah kita yang ada di Kendal ini. Itu harapannya seperti itu. Di akhir-akhir masa jabatan Pak Bupati, Pak, mungkin ada PR-PR yang belum terselesaikan, Pak? Ya tentunya kalau PR masih ada banyak yang belum kita selesaikan, tapi kan kita sudah memiliki blueprint ya di pemerintahan Kabupaten Kendal. Tinggal mana yang harus diselesaikan, udah ada, mana yang prioritas sudah ada, tinggal dilanjutkan saja gitu. Karena kan tentunya kalau kita bicara kenapa tidak 100% terrealisasi, karena di pandemi COVID-19 kemarin banyak refocusing anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tentunya berdampak terhadap fiskal keuangan daerah kita. Tapi saya rasa apa yang sudah kita lakukan dalam 3 tahun terakhir di Kabupaten Kendal ini merupakan hal yang sangat luar biasa, yang patut saya berikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kendal, karena kita bisa melakukan sebuah lompatan yang jauh lebih baik, yang harapannya bisa memberikan semangat baru bagi masyarakat Kendal dan juga pemerintah. Di akhir pidato tadi, apakah itu luapan hati atau gimana, Mas? Iya memang. Pamitannya gimana, Mas? Enggak, ya kan kita nggak tahu, namanya nasib manusia kan, takdir manusia kan kita nggak pernah tahu. Apakah mungkin ini hari jadi terakhir Kabupaten Kendal saya sebagai bupati, apakah nanti mungkin masih ada lagi tahun depan, kan kita nggak tahu gitu. Tapi tentunya selama 3 tahun terakhir ini saya merasa sangat bangga, saya sangat cinta, hati saya ada di Kendal, dan dimanapun saya berada setelah ini, Kendal tetap pasti ada di hati saya. Harapan untuk bupati yang mendatang sebagai Siapa bupatinya? ya mungkin harapannya yang siapapun Siapa bupati? siapapun nanti lagi nggak apa-apa. Ya nantilah, pilihan dulu nanti kalau udah. Ya harapannya bisa melanjutkan. Jadi gini, pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang berkelanjutan. Yang sudah baik dilanjutkan, yang masih belum baik diperbaiki. Itu yang baik itu. Jadi saya berharap siapapun nanti yang ada di Kendal itu bisa melanjutkan program-program yang sudah baik, apa yang sudah kita rencanakan itu bisa diselesaikan semua. Jadi jangan ada pemerintahan itu terkesan mangkrak gitu. Itu pernah terjadi di Kendal sebelumnya. Jadi seakan-akan ini dibikin mangkrak dan lain sebagainya, itu satu hal yang menurut saya sangat tidak berjiwa kepemimpinan gitu. Jadi pemimpinan yang baik itu yang berkelanjutan. Kalau sudah baik dilanjutkan, yang masih belum diperbaiki, tapi jangan merubah arah drastis dari sebelumnya gitu. Kecuali kalau pemerintahannya emang rusak ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan sudah baik, harapannya dilanjutkan. Jadi pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berkelanjutan. Saya sama bapak itu senang banget, pengen nangis ceritanya. Saya sama bapak tuh senang banget setiap kali ngelihat masyarakat tuh happy, mukanya tuh seneng, sumringah gitu. Makanya kenapa kita selalu buka rumah kita, rumah dinas tuh dibuka buat masyarakat gitu. Karena apalagi yang bisa kita kasih ke mereka kalau bukan kebahagiaan gitu. Jadi rumah kita Masya Allah besar banget, luas banget. Itu kan juga ya dari pajak masyarakat juga. Jadi kalau masyarakat bisa menikmati juga kita bahagia. Pokoknya bayaran paling mahal buat saya sama buat bapak adalah bisa ngelihat muka masyarakat tuh seneng, happy, ngelihat keluarga tuh kumpul, anak, bapak, ibu, kakek, nenek gitu. Nanti masih ada perpisahan kalau jadi perpisahan. Siapa tahu Itu nggak pokoknya jadi kan. lo bukan, aku tuh kan seneng aja ngeliat mereka seneng kan. Kalau masuk rumah dinas tuh seneng banget gitu ngeliat anak-anak, terus kayak pekan raya Kendal, keluarga ngumpul, ketawa-ketawa, mereka duduk bareng, terus makan makanan, beli-beli makanan jajan, terus mereka duduk di bawah bareng makan. Itu tuh apa ya, itu core memory yang insya Allah bisa menjadi modal besar buat tunas-tunas bangsa gitu. Karena kalau kita lihat berita-berita zaman sekarang kan naudzubillah min dzalik, kayak banyak yang kayak naudzubillah min dzalik
misalkan maaf ya bisa saling bunuh, saling apa, itu kan pasti mereka tuh punya trauma-trauma di masa lalu atau banyak kekerasan gitu. Makanya teman-teman wartawan kalau bisa yang dinaikin beritanya tuh yang indah-indah gitu loh, biar dia yang ditonton tuh bagus. Kalau nggak sedih, apa? Siapa? Ya Allah, terus nanti rumah tangga kita gimana nanti? Itu nanti urusan belakangan lah. Masya Allah, masya Allah. Terakhir pada masyarakat Kendal, Mbak, artinya akhir kepemimpinan Pak Bupati. Aduh, yang periode ini ya, kan kita nggak tahu nih kalau ke depannya gimana, kita masih belum tahu gitu. Yang jelas, insya Allah seperti yang tadi Mas Diko bilang gitu, tolong Indonesia itu nggak akan pernah bisa maju kalau nggak dimulai dari kabupaten-kabupatennya atau dari kota-kotanya. Sedangkan kabupaten-kabupaten atau kota-kota itu kan punya kewenangannya masing-masing. Jadi tolong banget bisa bekerja secara berkesinambungan gitu. Jadi ketika sudah menjadi seorang pemimpin itu nggak ada lagi kepentingan partai, kepentingan nama baik seseorang tuh nggak ada, egonya harus diturunin gitu. Tapi apa yang baik, betul kata Mas Diko, saya dan seluruh jajaran juga kita bukan orang yang sempurna. Segala yang baik dilanjutkan, segala yang nggak baik mohon diperbaiki, ditambah lebih baik lagi supaya bisa jadi lebih baik, supaya naik kelasnya itu bisa naik gitu. Jangan karena gengsi, yang ini bekasnya Pak Diko dulu, Pak Diko emang nggak usah, yang ini nggak usah lanjut, ya nggak akan tambah maju kalau begitu gitu. Jadi kalau udah yang namanya jadi pemimpin itu ego dirinya tuh harus diteken, tapi demi kemaslahatan banyak umat. Usai prosesi upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal, para tamu undangan berbondong-bondong memenuhi pendopo Tumenggung Bau Rekso yang bertabur karangan bunga untuk mengikuti gelaran resepsi sekaligus penganugerahan Bupati Award tahun 2024. Ini sudah ke 490 tahun yang kita mengalami banyak sekali perubahan-perubahan di dalamnya. Kita mengalami di era kolonial, kita mengalami di era Orde Baru, Orde Lama, Orde Reformasi, dan hari ini kita berada dalam satu masa yang namanya revolusi industri 4.0. Mungkin Bapak Ibu sekalian, hari ini perkembangan zaman sudah begitu luar biasanya, kecepatan akses informasi, kecanggihan teknologi betul-betul hari ini menjadi bagian dan gaya hidup kita semua sehari-hari. Dan tentunya ini menjadi bagian tantangan kita atas nama pemerintah Kabupaten Kendal untuk bersama-sama menyiapkan dan terus adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang begitu cepat. Kita tidak bayangkan COVID-19 yang melanda dunia itu begitu luar biasanya. Disrupsi teknologi dan lain sebagainya, hari ini kita berada dalam sebuah era ketidak ada kepastian. Dunia internasional, perang di Rusia, Ukraina, kemudian ada Israel sama Palestina, dan kejadian-kejadian dunia ini begitu luar biasanya berpengaruh terhadap sisi-sisi kehidupan kita. Jangan dibayangkan kalau misalkan harga pupuk mahal, itu ternyata ada korelasinya dengan perang di Rusia dan Ukraina. Harga minyak menjadi mahal dan lain sebagainya, ini menjadi keberadaan dunia ini menjadi salah satu apa yang kita hadapi di Kabupaten Kendal pada khususnya. Dan tentunya sekali lagi dalam momentum ini, mari bersama-sama kita pemerintah Kabupaten Kendal untuk menyiapkan ini bekerjasama. Temanya sudah cukup luar biasa, kolaboratif. Kita bersama-sama dari semua unsur, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semuanya saja punya peran dan posisi masing-masing dalam rangka bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Kendal hari ini. Kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran yang masih banyak, ini menjadi satu tantangan besar ke depan, di mana kita hari ini harus betul-betul menyiapkannya. Apalagi kondisi pemerintah Kabupaten Kendal di tahun 2024 ini kita mengalami atau melaksanakan tahun politik, pemilu
legislatif dan presiden wakil presiden alhamdulillah kemarin bulan Februari sudah berjalan dengan aman lancar. Kita masih menunggu satu momentum lagi, siapa yang akan menjadi kepala daerah di Kabupaten Kendal, dan itu harus kita dukung bersama-sama. Siapapun ketua atau siapapun bupati Kabupaten Kendal itu harus kita dukung bersama-sama dalam rangka ikut mengatasi persoalan-persoalan Kabupaten Kendal hari ini dan masa yang akan datang. Bapak Bupati menyampaikan selamat hari jadi Kabupaten Kendal yang ke-419 kepada Bapak Ibu semua dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Kendal. Alhamdulillah kita telah melaksanakan upacara hari jadi Kabupaten Kendal serta serangkaian kegiatan peringatan hari jadi Kabupaten Kendal ke-419 dengan khidmat dan lancar. Suasana wilayah yang aman, nyaman, dan damai yang tercipta sehingga mendukung pencapaian visi misi pemerintah daerah selama ini merupakan hasil kerja optimal seluruh komponen di Kabupaten Kendal. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Kendal dan para tokoh pimpinan daerah pendahulu, para aparatur pemerintahan, TNI, Polri, tokoh masyarakat, alim ulama, dan seluruh elemen masyarakat Kendal yang telah mendukung perkembangan dan kemajuan daerah kita tercinta ini. Selamat kepada para penerima anugerah Bupati Kendal buat tahun 2024 atas dedikasi dan sumbangsih yang besar terhadap Kabupaten Kendal pada kategori penggerak wisata handal, pegiat seni budaya, pegiat pendidikan, pegiat konservasi alam dan lingkungan hidup, pegiat kebinekaan dan pluralisme, pegiat restorasi sosial dan kemanusiaan, pengembangan ekonomi kreatif UMKM, dan penghargaan kepada insan pers Kendal. Mari berkomitmen dan berikhtiar maksimal memberikan karya dan prestasi yang terbaik bagi daerah yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang berbahagia, hari jadi Kabupaten Kendal ini merupakan momentum refleksi diri untuk menguatkan komitmen pengabdian, membenahi kekurangan, dan optimis menghadapi masa depan. Tantangan masyarakat Kendal ke depan semakin besar menghadapi era revolusi industri 4.0, diikuti cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sesuai tema hari jadi tahun ini, kolaboratif, inovatif, dan adaptif menuju Kendal yang smart city. Mengajak masyarakat Kendal untuk meningkatkan kompetensi, menguatkan daya saing, dan bekerja sama bersinergi mewujudkan harapan bersama Kendal maju dan sejahtera. Semoga Kabupaten Kendal selalu terjaga kondusivitas wilayah, berkembang perekonomiannya, dan masyarakat semakin sejahtera. Semoga seluruh program kerja pemerintah dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan manfaat serta nilai tambah bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Kendal terhadap 8 pegiat lintas bidang yang turut aktif dalam memajukan citra Kendal, kiprah mereka diganjar dengan penghargaan Bupati Kendal Award sebagai bingkisan manis atas kiprahnya yang telah memajukan Kabupaten Kendal. 8 sosok ini diantaranya Nur Abidin sebagai penggerak wisata handal, Muhammad Ilyas sebagai pegiat seni budaya, Kuncoro sebagai pegiat pendidikan pemberdayaan anak berkebutuhan khusus, Ali Mazhar sebagai pegiat konservasi alam dan lingkungan hidup, Wiji Astuti sebagai pegiat pengembangan UMKM kreatif, Alex Nur Abidal sebagai pegiat kebinekaan dan pluralisme, Triyono sebagai pegiat restorasi sosial dan kemanusiaan,
dan Selamat Priyatun sebagai insan pers Kabupaten Kendal. Baik pemirsa, dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kendal telah bersama saya penerima Bupati Award tahun 2024 yakni pada nominasi pegiat pendidikan bersama Bapak Kuncoro. Kuncoro, betul. Gimana Bapak, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke. Pak, perasaannya seperti apa Pak ini mendapatkan Bupati Award ini seperti apa? Pertama ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah. Ternyata kerja ikhlas, kerja yang kita lakukan ini oleh pemerintah diberi apresiasi berupa penghargaan. Ini yang kami tidak berpikir sampai sejauh itu ya. Mungkin kemarin prosesnya seperti apa Pak sehingga dinobatkan, mungkin prosesnya seperti masuk nominasi dan sebagainya? Saya sebagai pengelola SLB Muhammadiyah Surya Gemilang yang beralamat di Limbangan. Jadi yang kami kelola adalah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Perlu keikhlasan, perlu dibutuhkan kesabaran. Ini yang menjadi modal kami ya. Kemudian alhamdulillah kami didukung oleh mitra, ibu bapak guru yang luar biasa juga keikhlasannya, kesabarannya, sehingga setiap program-program yang kita canangkan dapat berjalan dengan baik. Iya. Pak, mungkin kunci keberhasilan dari membina para siswa-siswi luar biasanya seperti apa Pak? Kuncinya tadi harus ikhlas dan sabar dan terus berupaya. Jadi kami punya logo ya, branding ya. Jadi kerja cepat, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Dan sekali lagi karena yang dihadapi anak yang berbagai ragam hambatannya ya tadi tantangan dan kendalanya ya bermacam-macam sesuai dengan hambatannya masing-masing. Ini mungkin semangat yang tertanam pada diri Bapak sendiri apa sih Pak sehingga Bapak begitu ikhlasnya untuk memperjuangkan pendidikan bagi para siswa-siswi luar biasa ini? Jadi semangatnya siapa lagi kalau bukan kita? Ya semangatnya itu. Karena untuk mendidik anak berkebutuhan tidak semuanya tertarik ya Mbak. Jadi ini semangat kami adalah siapa lagi kalau bukan kita. Kami hadir untuk mereka, untuk semua Mbak. Jadi di sekolah kami tidak hanya yang beragama Islam, termasuk yang Nasrani, walaupun di Yayasan Muhammadiyah. Ini. Kemudian ya tadi dengan niat ibadah semata-mata hanya mohon ridho Allah ya. Ini yang menjadi semangat dan bukan kuncinya. Karena orientasi materi, bukan karena tujuan materi, karena kebetulan yang kami tangani itu dari keluarga miskin, sebagian besar keluarga dari sosial ekonomi tidak mampu. Semangatnya itu menolong sesama. Muhammadiyah hadir dari lintas untuk agama dan lintas generasi, lintas usia dan ekonomi ya Bapak ya. Betul. Jadi SLB Muhammad Surya Gemilang hadir untuk semua, untuk umat. Jadi kita tidak melihat latar belakang. Yang penting kita bisa memberi yang terbaik untuk mereka. Bagi generasi penerus bangsa ya Bapak. Betul. Pak, mungkin ini di momen Hari Jadi Kabupaten Kendal ini harapan pendidikan bagi para siswa-siswi luar biasa di Kabupaten Kendal sendiri seperti apa? Harapan kami sementara memang alhamdulillah perhatian pemerintah juga sudah baik lah, tapi harapan ini ke depan untuk bisa ditingkatkan karena yang kita openi itu kan dari keluarga yang tadi tidak mampu, berlatar belakang hambatan yang dan di Kendal termasuk angka berkebutuhan banyak sekali dan belum tertampung semua Mbak. Ini harapan kami pemerintah hadir ya, dalam ini pemerintah Kendal hadir untuk memberikan yang terbaik kepada anak berkebutuhan khusus lah. Ya, walaupun ini sudah baik ya, tapi ada peningkatan lah ke depan. Ya. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih sudah berdialog dengan Mutia di Lingkar TV. Itu tadi pemirsa kisah inspiratif dari pegiat pendidikan penerima Bupati Award tahun 2024 di Kabupaten Kendal untuk Anda. Untayan harap dan doa turut dilambungkan masyarakat Kabupaten Kendal
pada momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal agar Kendal ke depan menjadi kota kelahiran yang semakin maju, handal, dan mensejahterakan masyarakatnya. Baik, dengan tema Hari Jadi Kendal yaitu menjadi inovatif, kreatif, dan menuju ke Smart City. Jadi harapannya baik ASN maupun semua karyawan-karyawati di Kabupaten Kendal bisa menuju Kendal yang lebih baik dari tahun yang sekarang, juga menciptakan Smart City semakin bagus. Dari arahan kita memakai adat. Jadi adat adalah pakaian yang dipakai setiap tanggal 28 Juli. Jadi adat ini adalah mengingat kita bahwa kita adalah bangsa Indonesia dan beradat Jawa. Alhamdulillah Kabupaten Kendal sudah banyak sekali mendapatkan peringkat WTP, sudah ke-6 atau ke-7 ya. Jadi WTP itu luar biasa Mbak. Jadi dari sistem penilaian keuangan, kinerja PNS juga itu termasuk terhadap penilaian. Banyak sekali juga sudah disampaikan oleh Bapak Bupati terkait kemajuan Kendal, KEK Kendal yang sekarang investasinya semakin banyak. Juga UMKM yang diangkat di Kabupaten Kendal banyak sekali program-program yang ditingkatkan di Kabupaten Kendal. Jadi menurut kami upacara ini sungguh sangat baik Pak Kak dilaksanakannya, karena kami bisa bertemu teman-teman kami dari berbagai sekolah lain, khususnya untuk OSIS dan MPK. Kita juga bisa menambah teman baru, relasi, dan kerjasama mungkin Kak. Mungkin bisa cerita dari generasi muda ini melihat Kabupaten Kendal saat ini seperti apa sih Kak? Baik, untuk pandangan kami terkait generasi muda, sesungguhnya kami sangat bangga terhadap apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir seperti yang disampaikan Pak Diko tadi. Saya juga menantikan pembangunan infrastruktur olahraga untuk anak-anak muda demi membangkitkan potensi-potensi yang mungkin masih bilang terkubur karena perkembangan zaman yang begitu pesat, khususnya dalam penggunaan media sosial. Harapan kami untuk Kendal yang ke-419, saya harap pastilah bisa menjadi lebih baik. Pembangunan jalan lebih merata, khususnya ke pelosok-pelosok. Pendidikan juga harus disamaratakan dengan pembangunan jalan, agar transportasi untuk ke sekolah lebih mudah. Kendal, kolaboratif, inovatif, dan adaptif. Kendal di angka 419 bukan mudah lagi, karena di usia itu benar-benar membutuhkan sebuah refleksi ke belakang, bagaimana perkembangannya, bagaimana kemajuannya, dan harus diupayakan agar yang disampaikan untuk jargon tahun ini bahwa Kendal itu kolaboratif, inovatif, dan adaptif menuju Kendal Smart City agar terwujud. Karena sekali lagi, intinya ketika kita siap menuju untuk Kendal Smart City, komponen yang harus terlibat banyak hal, dan itu harus bersinergi menjadi sebuah komitmen bersama untuk melaksanakannya. Untuk harapan ke depan bagi Kabupaten Kendal seperti apa? Harapan kedepannya sekali lagi semua bidang, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur, juga terkait dengan pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia terutama semakin meningkat. Karena bagaimana juga itu adalah menjadi cerita bersama untuk menjadikan Kendal yang beribadat, bersih, indah, barokah, damai, aman, tertib, dan siap menjadi Kendal handal dan akan menjadi Kendal permata pantura. Itu tadi pemirsa gelaran peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-419. Banyak doa dan harap dilambungkan masyarakat sekitar Kabupaten Kendal. Untuk Kendal yang semakin kolaboratif, inovatif, adaptif, dan Kendal menuju Smart City. Akhirnya saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan hanya di Lingkar TV.